Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahul awwalina wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita senantiasa terus panjatkan kehadirat Allah tabaraka wa taala atas segala limpahan nikmat serta karunia yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa anugerahkan kepada kita, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita masih diberikan kesehatan, diberikan waktu luang untuk kembali kita dapat duduk bersama, belajar bersama di majelis ilmu yang mudah-mudahan senantiasa diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada suri tauladan kita, Nabi kita yang mulia, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang senantiasa terus istiqomah dalam mengikuti ajaran beliau hingga akhir zaman. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian rutin kita membahas kitab Ahadithul Akhlaq, yaitu kumpulan hadis-hadis yang menjelaskan tentang permasalahan akhlak yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu taala, di mana alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Pada pertemuan pekan yang lalu kita sudah mulai masuk kepada pembahasan bab yang keempat tentang rahmatul iyal, tentang berkasih sayang kepada keluarga, berkasih sayang kepada anak-anak, di mana sudah kita jelaskan pada pembahasan pekan yang lalu tentang pentingnya kasih sayang, kedekatan antara orang tua dengan keluarga. Dan sudah kita sebutkan 7 hadis ataupun 6 hadis pada pertemuan pekan yang lalu. Maka biidznillah ta'ala kita lanjutkan dengan hadis berikutnya, yaitu hadis yang ke-7, ke-8 dan juga hadis-hadis berikutnya. An Anas radhiyallahu ta'ala an, dari sahabat yang mulia Anas ibn Malik, semoga Allah meridhoinya, anna rajulan kana inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faja'a ibnun lahu faqabbalahu wa aq'adahu ala fakhidhi. Kata Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala an, pernah satu hari ada seorang sahabat, seorang laki-laki di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam, sedang duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faja'a ibnun lahu, maka tiba-tiba anak laki-laki orang yang berada di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam itu datang. Faqabbalahu, maka dicium anaknya tersebut oleh laki-laki tersebut. Wa aq'adahu ala fakhidhi, kemudian didudukkan di pahanya, di pangkuannya. Dan nanti kita akan jelaskan ma'asyiral muslimin di mana hadis ini berbicara tentang pentingnya seorang ayah, seorang ibu adil kepada anak-anaknya dalam memperlakukan
putra-putrinya. Maka didudukkan di paha laki-laki tersebut. Waja'athu baniyatun lahu fa'ajlasaha baina yadayhi. Namun setelah itu datang anak perempuannya. Ya, anak perempuan sahabat yang di samping Nabi SAW tersebut. Ketika datang, kemudian didudukkan di hadapannya. Ya, seakan-akan dipangku di depan seperti ini. Adapun anak laki-lakinya apa? Cuma didudukkan di mana? Di pahanya. Adapun pas datang anak wanitanya, dia dudukkan ya di hadapannya, di pangkuannya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala sawaita bainahuma?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tidakkah engkau menyamakan perlakuan antara keduanya?" Maka ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang pentingnya orang tua memperlakukan anak-anaknya secara adil. Bayangkan hanya sekedar tadi sahabat ini datang anak laki-lakinya cuma didudukkan di pahanya. Yang satu anak wanitanya datang kemudian didudukkan di hadapannya seakan-akan dipeluk seperti ini. Ada perlakuan yang berbeda yang diperlakukan oleh sahabat tersebut kepada anak laki-lakinya dan kepada anak wanitanya. Dan ditegur oleh Nabi SAW. Kata Nabi, "Ala sawaita bainahuma?" Tidakkah engkau menyamakan perlakuan keduanya? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jika pada perlakuan seperti ini saja Nabi menegur, agar kita berlaku adil kepada anak-anak kita, maka tentu pembahasannya akan jauh lebih besar lagi. Perlakuan kita kepada anak-anak kita dari banyak hal. Dari sisi nafkah, dari sisi rasa cinta, kasih sayang, perlakuan kita sehari-hari, maka berusahalah untuk adil kepada anak-anak kita. Dan ternyata ma'asyiral muslimin, ternyata ada efek besar ketika orang tua memperlakukan anak-anaknya dengan tidak adil. Oleh karenanya diperkuat di hadis yang ke-8. Wa rawahu Ibnul A'rabi fi mu'jamihi wa lafdhuhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam jalisan wa indahu rajulun faja'a ibnu rajul fa'aq'adahu ar-rajul fi hijrihi wa ja'at ibnatuhu fa'aq'adaha ila lazqihi faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala adalta bainahuma. Disebutkan dalam riwayat yang lain bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk. Jadi Nabi sedang duduk. Wa indahu rajulun, dan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi ada seorang laki-laki. Faja'a ibnu rajul, datang anak laki-laki sahabat tadi, fa'aq'adahu rajul fi hijrihi. Ya, maka dia dudukkan di pangkuannya. Wa ja'at ibnatuhu, kemudian datang anak wanitanya, fa'aq'adaha ila lazqihi. Kemudian setelah itu dia mendudukkannya di sampingnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala adalta bainahuma, tidakkah engkau berlaku adil kepada keduanya? Ikhwatal Islam wa ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kenapa kita harus berlaku adil kepada anak-anak kita? Maka penulis mengatakan li'annahu illam ya'dil bainahuma rubbama awjada bainahum hasadan au ghillan au naza'at udwaniyah. Kenapa orang tua harus berlaku adil kepada anak-anaknya? Karena kalau orang tua nggak bisa adil kepada anak-anaknya, maka ini akan memunculkan hasad, iri, dengki di antara anak. Berapa banyak ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, antara adik dengan kakak ribut. Bahkan saling hasad, saling iri, saling dengki, diawali karena orang tuanya tidak memperlakukan anak-anaknya secara adil. Bahkan nanti akan dipertegas dengan kisah yang diceritakan oleh sahabat yang mulia Nu'man ibn Bashir. Dan ini kadang kita orang tua luput Pak dari hal-hal yang sederhana seperti ini. Kadang kita mungkin pulang dari tempat kerja, kemudian kita belikan mainan. Yang satu dibelikan, yang satu nggak dibelikan. Mungkin bagi kita itu hal biasa Pak. Tapi ini akan tumbuh pada anak-anak kita rasa iri dan dengki. Karena tidak adil. Yang satu dibelikan hadiah, yang satu nggak diberikan hadiah. Ya.
Misal kita pulang dari tempat kerja. Anak yang satu, Masya Allah, kita datang langsung kita peluk, langsung kita cium, kita gendong. Yang satunya nggak kita perlakukan yang sama. Maka kalau kita perlakukan ini sejak kecil kepada anak-anak kita, ini akan tumbuh pada diri anak-anak kita sifat apa? Iri, hasad, dengki. Mungkin adiknya bilang, kok ayah lebih sayang sama ya kakaknya. Nanti yang kakak ketika melihat ada perlakuan tidak adil oleh ayahnya kepada adiknya, dia bilang, ayah lebih sayang sama adikku, tidak sayang pada diriku. Mungkin sekali biasa. 2 kali, 3 kali, 4 kali, dan terus menerus secara tidak sadar kita lakukan, itu sangat berdampak kepada mental anak-anak kita, Pak. Hingga apa? Efeknya nanti kalau sudah besar. Seringkali mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Ya. Dalam satu keluarga nggak harmonis. Adik sama abang ribut. Kakak sama adik ribut. Diawali karena ketika kecilnya tidak mendapatkan perlakuan yang sama. Artinya orang tuanya tidak adil memperlakukan anak-anaknya. Ini berpengaruh, Pak. Lihat, hanya sekedar perlakuan tadi, ada anak laki-lakinya ditaruh di pangkuannya, yang perempuan enggak. Atau tadi riwayat sebelumnya, sebaliknya, yang laki-laki ditaruh di pangkuannya, yang perempuan di gendongnya. Ini ditegur oleh Nabi SAW. Apalagi kalau ada perlakuan yang sangat jauh antara satu anak dengan anak yang lain. Memang ma'asyiral muslimin, tentu kalau masalah kecintaan tidak akan pernah sama. Kalau kita punya anak 5, memang nggak akan sama tuh kita sama cintanya kepada 5-5-nya. Pasti ada beda sedikit. Karena mungkin di antara 5 anak ini kadang satunya Masya Allah solehnya luar biasa. Nurut sama kita. Itu pasti ada kecondongan. Rasa cinta berlebihan kepada satu di antara 4-nya. Tetapi Nabi mengingatkan sebisa mungkin kita untuk adil dalam memperlakukan anak-anak kita. Contoh tadi, ya. Kita pulang kerja bawa mainan cuma buat 1 anak, yang 4 nggak dikasih misalkan. Atau kita punya anak 5, 4-4-nya dibelikan, yang satunya enggak. Nah ini tidak adil. Ya, walaupun nanti kalau misalkan masalah nafkah, adil itu bukan berarti harus sama. Karena nggak mungkin Pak, kita punya anak yang satu SMP, yang satu SMA, yang satu SD. Dikasih uang jajan sama 50.000. Nah, itu nggak adil namanya. Jadi adil itu adalah kita meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ya anak SD kita sesuaikan jajannya, uang sakunya. Anak SMP kita sesuaikan, anak SMA sesuaikan, tentu berbeda. Namun yang penting adalah semuanya diberikan. Ini yang penting. Makanya nanti akan diperkuat dengan hadis yang ke-9. Kisah yang diceritakan langsung oleh sahabat yang mulia Nu'man ibn Bashir, dan ini seringkali kita terjadi pada kehidupan rumah tangga kita, Pak. Kadang kita terlalu menyayangi berlebihan kepada salah satu anak kita, yang lainnya kurang kita perhatikan. Ini tidak adil namanya. Maka penting bagi kita sekali lagi bapak-bapak sekalian, berusaha semaksimal mungkin untuk memperlakukan anak-anak kita secara adil. Terutama dalam masalah pemberian. Terutama dalam masalah hadiah. Terutama dalam masalah perlakuan, Pak. Kadang sekali lagi saya sampaikan, kadang kita mungkin ada condong lebih kepada satu di antara anak-anak kita. Karena mungkin sifatnya baik, dia penurut, ya, yang satunya mungkin sering nyakiti hati kita. Itu pasti ada perlakuan yang berbeda. Tetapi sebisa mungkin ma'asyiral muslimin, kita berbuat adil kepada seluruh anak-anak kita. Di antara tujuannya tadi, agar tidak terjadi hasad, iri, dengki, dan terjadinya apa? Pertikaian di antara keluarga. Dan dari awal sudah saya ingatkan ketika kita membahas masalah silaturahim, bahwa terkadang iri, hasad, dan dengki yang paling besar muncul itu di dalam keluarga sendiri. Kakak kepada adik, adik kepada kakak, apalagi masing-masing sudah berumah tangga. Apalagi kalau itu dipengaruhi oleh kehidupan mereka ketika mereka masih kecil, orang tuanya memperlakukan anaknya kurang adil. Oh, itu makin besar itu. Sehingga apa? Ketika lihat abangnya lebih sukses, muncul iri. Muncul hasad. Maka ma'asyiral muslimin, ini penting untuk kita perhatikan, terutama bagi bapak ibu yang masih punya anak-anak kecil. Atau bahkan mungkin kita sudah punya anak dewasa, perlakukan mereka dengan cara yang adil. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, azanillahu wa iyyakum. Mari kita perhatikan hadis yang ke-9. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya. Ani Nu'man ibn Bashir radhiyallahu taala anhuma,
dari sahabat yang mulia Nu'man bin Bashir, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, anna abahu nahalahu ardhan. Kata Nu'man bin Bashir bahwasanya bapaknya Nu'man bin Bashir itu pernah memberikan sebidang tanah, ya, sebagai hadiah. Jadi bapaknya punya sebidang tanah, dihadiahkan kepada siapa? Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala an. Wa anna walidatahu talabat min abihi an yushhida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala dzalik. Kemudian ibunya Nu'man bin Bashir minta kepada ayahnya, kepada suaminya tadi, agar ketika dia memberikan sebidang tanah itu kepada Nu'man bin Bashir dipersaksikan oleh Nabi. Jadi Nabi mengetahui bahwa ayahnya memberikan apa? Sebidang tanah ini kepada siapa? Nu'man bin Bashir. Falamma ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika sudah sampai ke rumah Nabi, maka dijelaskan oleh ayahnya bahwasanya saya punya sebidang tanah ini mau saya berikan kepada anak saya Nu'man bin Bashir. Maka apa komentar Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi, "A'taita sa'ira waladika mithla hadha?" Apakah engkau memberikan seluruh anakmu sama dengan apa yang engkau berikan kepada Nu'man bin Bashir? Apakah anak-anakmu yang lain juga dikasih tanah sebagaimana engkau memberikan tanah kepada Nu'man bin Bashir? Apa kata sahabat tadi? Kata ayahnya Nu'man bin Bashir, faqala la, enggak. Saya cuma kasih tanah ini kepada siapa? Nu'man bin Bashir. Maka apa kata Nabi SAW? Fattaqullah wa'dilu baina auladikum. Bertakwalah engkau kepada Allah dan hendaklah engkau berbuat adil kepada anak-anak kalian. Lihat ma'asyiral muslimin, ditegur oleh Nabi. Dia punya sebidang tanah yang dikasih cuma satu anak, yang lain enggak dikasih. Maka Nabi mengatakan di dalam riwayat yang lain, la ashhadu ala jaurin, aku tidak akan bersaksi di atas sebuah kezaliman. Ini namanya zalim. Dia punya anak 5 misalkan, yang 1 dikasih tanah, yang 4 enggak dikasih tanah. Ini zalim namanya. Ya, Nabi menegur sikap orang tua yang tidak adil memperlakukan anak-anaknya. Kalau kita punya sebidang tanah, misalkan sekian meter, maka kita bagi untuk 5 orang anak kita. Jangan hanya kepada satunya. Ya. Dan berapa banyak ini ma'asyiral muslimin perlakuan-perlakuan kita yang tidak adil pada anak-anak kita. Inilah yang menyebabkan timbul hasad, iri, dengki, pertikaian, permusuhan di antara keluarga. Karena diawali sikap orang tua yang tidak adil ketika mendidik dan mengurus anak-anaknya. Makanya ma'asyiral muslimin nanti akan kita sebutkan di hadis-hadis berikutnya, di mana Nabi SAW mengingatkan kepada orang tua, hendaklah kita memperlakukan anak kita dengan adil, dan apa yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikira ma'asyiral muslimin ini perkara yang remeh. Ketidakadilan kita dalam mendidik anak-anak kita, ketidakadilan kita dalam memperlakukan anak-anak kita, ini akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Bahkan nanti kata Nabi, sebelum anak dihisab, orang tuanya dulu yang dihisab. Ditanyakan tentang bagaimana perlakuan kepada anak-anaknya. Maka ini penting ma'asyiral muslimin. Jadi memperlakukan keluarga, memperlakukan anak, itu harus adil sebisa mungkin. Lihat bagaimana Nabi menegur. Dan efeknya lihat ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam riwayat yang lain, wa fi riwayatin inda Muslim. Dalam riwayat Muslim, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lah, Nabi mengatakan kepada ayahnya Nu'man bin Bashir, ayasurruka an yakunu ilaika fil birri sawa. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau ingin agar mereka anak-anakmu itu sama terhadapmu dalam berbuat baik? Bukankah setiap orang tua ingin kalau kita punya 5 anak, anak kita semuanya bakti sama kita? Betul atau tidak? Kalau kita punya anak 6, kita ingin 6-6-nya bakti sama kita. Tapi kalau kita didik mereka dengan tidak adil, wajar kalau di antara mereka tidak berbakti sama kita. Maka Nabi katakan, ayasurruka an yakunu ilaika fil birri sawa. Bukankah engkau ingin anak-anakmu itu semua memperlakukan kepada engkau dengan cara yang baik? Bukankah kita ingin semua anak kita bakti sama kita semuanya? Maka kalau kita ingin semua anak kita bakti sama kita, nurut sama kita, taat sama kita, perlakukan mereka dengan cara yang adil. Dalam perlakuan, dalam pemberian hadiah, dalam memberikan nafkah, dalam memberikan pendidikan yang baik. Harus adil ma'asyiral muslimin.
Sekali lagi, seringkali ini terjadi nanti efeknya ketika sudah dewasa. Belum lagi kalau memang jaraknya sangat jauh perlakuan kita kepada anak-anak kita. Mungkin yang satu kita sayang sekali, yang satu kita biarkan. Sudah besar, dia akan mengatakan, ayah saya nggak pernah sayang sama saya. Dia lebih sayang sama adik saya, subhanallah. Ya, akhirnya dia bilang apa, ngapain saya sayang sama adik-adik saya. Orang tua saya nggak pernah memperlakukan saya dengan adil. Dia lebih milih adik saya. Kan ini sering terjadi ma'asyiral muslimin. Maka Nabi mengingatkan, ya, lihat masalah pemberian, bayangkan dia punya banyak anak yang dikasih hadiah, yang dikasih tanah cuma satu, yang lain nggak dikasih. Maka Nabi tegur, fattaqullah, kata Nabi. Bertakwalah kalian kepada Allah, wa'adilu baina auladikum. Hendaklah kalian berbuat adil di antara anak-anak kalian, kata Nabi. Maka ma'asyiral muslimin, fahada tahdhirun minal haif wadh-dhulm bainal aulad. Maka hadis-hadis yang sudah kita sebutkan tadi itu merupakan ya peringatan bagi setiap orang tua untuk tidak berlaku zalim di antara anak-anak. Kenapa? Karena perbuatan ketidakadilan kita dalam mendidik anak-anak kita akan berakibat kedurhakaan mereka kepada kita. Maka tadi Nabi ingatkan, kalau kita ingin semua anak kita bakti sama kita, perlakukan mereka dengan adil. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita ingat-ingat ayo. Ya. Perlakuan apa yang dulu kita pernah lakukan kepada anak-anak kita yang kita lakukan dengan secara tidak adil. Jadi nggak boleh kita terlalu berlebihan sayang pada satu anak yang lain nggak kita sayangi, ma'asyiral muslimin. Ya. Atau dua kita sayangi, yang tiga kurang disayangi. Harus sama. Maka seringkali ma'asyiral muslimin, mohon maaf, ini seringkali terjadi yang kadang kita nggak sadari, kita capek pulang kerja, kemudian anak kita satu nyambut kita, kemudian mungkin kita gendong, kita cium, yang lainnya kita cuekkan. Ini juga kadang membuat anak kita apa? Muncul rasa iri dengki kepada yang lainnya. Ya, maka sekali lagi, terkadang anak durhaka kepada orang tua itu juga diakibatkan mungkin perlakuan kita yang tidak adil kepada anak-anak kita, ma'asyiral muslimin. Ya. Ini penting untuk menjadi catatan bagi kita semua sebagai orang tua, bahwa sebisa mungkin kita perlakukan anak-anak kita secara apa? Adil. Walaupun mungkin secara cinta sulit untuk bisa sama, persis. Tapi sebisa mungkin jangan terlalu jomplang. Ya. Tadi saya sampaikan, mungkin kadang kita lebih sayang kepada salah satu di antara mereka karena mereka lebih taat sama kita. Itu wajar. Tapi jangan terlalu berlebihan membedakannya. Ya. Bagaimana Pak? Nyeseknya anak-anak ketika mungkin kita pulang bawakan hadiah, yang satu kita belikan, yang empat nggak dibelikan, yang empat liatin aja. Ini mungkin sederhana ma'asyiral muslimin, tapi efeknya luar biasa. Maka mari kita berusaha untuk berbuat adil kepada anak-anak kita. Harapannya mudah-mudahan nanti ketika mereka dewasa, semua bakti kepada kita dengan cara yang baik. Semuanya bakti sama kita. Maka sekali lagi jangan juga kita terlalu menyalahkan. Ketika kita dapatkan anak-anak kita ada di antara anak-anak kita yang kurang bakti sama kita. Ingat Pak, mungkin ada kedoliman-kedoliman yang pernah kita lakukan pada anak-anak kita. Maka jangan gengsi juga jadi orang tua yang minta maaf duluan sama anak Pak. Kalau kita ingat dulu saya pernah buat dolim sama anak saya. Sesekali kita panggil, nah maaf. Dulu ayah belum ngaji nak. Dulu ayah mungkin belum paham nak. Ayah dulu kurang memperhatikan engkau. Ayah minta maaf. Itu bukan satu aib bagi orang tua minta maaf duluan kepada anak. Dan itu justru pendidikan yang kita ajarkan agar anak-anak kita ketika ada kesalahan dia juga minta maaf kepada kita, ma'asyiral muslimin. Sebagian ayah kadang merasa, oh saya seorang ayah, saya seorang bapak. Ya, anti bagi saya minta maaf duluan sama anak, subhanallah, padahal dia salah. Ya. Kalau memang kita salah, apa susahnya kita telepon mereka, kita panggil mereka, nak, maaf dulu pas kecil, ayah mungkin kurang adil sama kalian, nak. Ayah minta keridhaan kalian. Ingat ma'asyiral muslimin, nanti akan kita jelaskan. Sebelum nanti anak dihisab, orang tuanya terlebih dahulu yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ma'asyiral muslimin kita harus sadari anak-anak yang kita miliki ini adalah amanah. Titipan dari Allah yang kelak akan dimintai setiap kita pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Demi Allah kita akan ditanya satu persatu di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana kita memperlakukan keluarga kita. Jangan dikira anak kita itu hanya sekedar ya, kita punya anak keturunan kemudian selesai. Enggak, semuanya akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu amanah. Itu titipan yang setiap kita kelak akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum, ini hadis yang menjelaskan kepada kita tentang pentingnya
orang tua memperlakukan anak-anaknya secara apa? Adil. Dengan harapan mudah-mudahan kalau kita memperlakukan anak kita semuanya dengan adil, harapannya mereka juga memperlakukan kita dengan baik. Semua taat kepada kita. Jadi kalau ada di antara anak-anak kita yang kurang taat sama kita, yang mungkin mereka kurang bakti sama kita, kita yang introspeksi terlebih dahulu. Mungkin dulu memang kita kurang adil sama mereka. Dan ini penting untuk menjadi muhasabah, introspeksi bagi kita semua. Kemudian kita lanjutkan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah dengan hadis yang ke-10. An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala. Dari Anas bin Malik semoga Allah meridhoinya berkata, "Jaa syaikhun yuridun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa abta'al qaumu anhu an yuwassi'u lah." Pernah satu hari kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang laki-laki tua, orang tua, ingin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia datang mungkin ingin dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu sebagaimana kita jelaskan, para sahabat itu sangat senang sekali duduk-duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga menunjukkan bagaimana Nabi kita yang mulia itu sangat dekat dengan para sahabatnya. Nabi tidak pilih-pilih, oh ini orang kaya saya mau dekat sama dia. Oh ini orang miskin saya nggak mau dekat sama dia. Enggak. Nabi berbaur dengan para sahabat. Nabi nggak pernah bedakan orang lain itu sesuai dengan strata sosial. Oh ini orang kaya nih. Ya, saya mau ngobrol sama dia. Kalau orang miskin, minggir gitu kan. Enggak. Ya. Makanya pernah satu hari ada seorang laki-laki tua ingin dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa abta'al qaumu anhu an yuwassi'u lah. Ternyata ma'asyiral muslimin, orang-orang di sekitar Nabi lambat untuk memberi kelapangan tempat untuknya. Ya seakan-akan mereka apa? Gak ngasih tempat buat orang tua yang sudah tua renta tadi, sudah senior gitu kan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegur para sahabat. Nah, hadis yang ke-10 dan hadis berikutnya, nanti ini pelajaran penting bagi kita untuk menghormati orang yang lebih tua di antara kita. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana." Kata Nabi, tidak termasuk golongan kami orang-orang yang tidak menyayangi orang-orang yang masih muda dan tidak menghormati orang-orang tua di antara kami. Jadi hadis ini memberikan pelajaran kepada kita ma'asyiral muslimin tentang pentingnya kita menghormati orang yang lebih tua dari kita. Dan lihat ma'asyiral muslimin, inilah nilai-nilai agama kita yang luhur. Inilah adab Islam yang sangat luar biasa, di mana Islam mengajarkan kita harus hormat kepada orang yang lebih tua dan menyayangi orang yang lebih muda. Kemudian diperjelas dengan hadis yang ke-11. An Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi qal. Dari Amr ibn Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man lam yarham saghirana wa ya'rif syarafa kabirina. Kata Nabi SAW, tidak termasuk golongan umatku mereka yang tidak menyayangi anak-anak kecil dan tidak mengetahui kemuliaan orang-orang yang lebih tua. Jadi ini mempertegas kepada kita ma'asyiral muslimin bahwa dua hadis ini merupakan hadis yang mengajarkan kepada kita tentang pentingnya kita menyayangi orang yang lebih muda dan menghormati, mengagungkan orang yang lebih tua. Tentu mengagungkan di sini tidak berlebihan kecuali sesuai dengan koridor syariat. Ya. Dan ini pelajaran yang sudah mulai luntur di tengah masyarakat kita, Pak. Kalau kita mau jujur, Pak. Lihat anak-anak kita zaman sekarang, subhanallah. Kadang sudah enggak respect sama orang tua yang lebih tua umurnya. Kurang adab sama orang tua yang lebih tua. Dulu kita mungkin zaman-zaman dulu, Masya Allah, lihat orang lebih tua itu apa? Hormat, Pak. Anak kita sekarang, bahkan saya mengatakan yang menyedihkan adalah banyak anak-anak muslim zaman sekarang yang berani manggil nama orang tuanya dengan namanya langsung. Subhanallah. Ya. Atau bahkan dia ketemu orang yang lebih tua, cuek aja. Ya. Nah, ini penting ma'asyiral muslimin. Adab-adab ini sudah mulai luntur di tengah anak-anak kita. Bahkan yang lebih parah adalah anak sudah enggak hormat sama orang tua. Ini banyak, Pak. Ya. Subhanallah. Ya. Dan memang ini tanda di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Ya. Di mana banyak anak-anak yang durhaka sama orang tua. Kurang hormat sama orang tua. Dulu kita Masya Allah takut sama guru tuh, hormat.
Anak sekarang subhanallah berani sama guru, nantang gurunya, nantangin orang tuanya, subhanallah. Padahal nilai-nilai Islam mengajarkan kepada kita agar kita menyayangi yang lebih kecil dan menghormati yang lebih tua. Coba kita lihat sekarang ma'asyiral muslimin, di mana adab ini sudah mulai hilang dan mulai luntur di tengah-tengah masyarakat kita. Coba lihat sekarang berapa banyak pembulian, anak-anak kecil dibully sama seniornya, ya. Tidak ada rasa sayang kepada adik-adiknya. Ya, berapa banyak akhirnya kasus anak bunuh diri karena sering dibully sama kawannya. Berapa banyak kasus guru ditantang duel sama muridnya. Maka pendidikan adab, akhlak ini harus terus kita gaungkan, ma'asyiral muslimin. Terlebih sekarang anak-anak kita itu lebih banyak melihat tontonan dan hilang qudwah, hilang teladan dari orang tuanya. Maka ini harus menjadi perhatian kita bersama, ma'asyiral muslimin. Ajarkan kepada anak-anak kita sejak dini agar mereka menghormati orang yang lebih tua. Ya, dalam segala hal, Bahkan ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum. Mari kita lihat satu contoh yang dicontohkan yang luar biasa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi mengajarkan contoh untuk menghormati orang yang lebih tua kepada cucunya, Hasan dan Husain. Sebagaimana dicontohkan dan ceritakan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Kata beliau, "Sami'a udunaya hatani wa basura aynaya hatani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha biyadaihi jami'an bikaffai al-Hasan awil Husain salawatullah alaihima wa qadamaihi ala qadami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Jadi Abu Hurairah menceritakan kepada kita, kata Abu Hurairah radhiyallahu taala an, sesungguhnya ya, aku mendengar langsung dengan kedua telingaku dan aku melihat langsung dengan kedua mataku. Ya. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu taala an menceritakan langsung keadaan yang beliau dengar langsung dari Nabi, dan beliau langsung lihat bagaimana akhlak yang dicontohkan oleh Nabi untuk mengajarkan anak-anak itu menghormati orang yang lebih tua. Ya, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memegang kedua tangannya dengan telapak tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu Hasan dan Husain, ya, dan kedua kakinya menempel di kedua kaki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegur, irqah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bersikap lembutlah. Qala faraqiyal gulam hatta wada'a qadamaihi ala sadri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dua anak itu, Hasan dan Husain cucunya, ya, akhirnya apa? Anak itu merapat hingga meletakkan kakinya di dada Rasul sallallahu alaihi wasallam, didekat sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditegur dengan cara yang baik, kemudian diangkat kakinya diletakkan di dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi memperlakukan keduanya dengan cara yang baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iftah faka, buka mulutmu. Ya, summa qabbalahu, kemudian Nabi menciumnya seraya Nabi mengatakan, Allahumma ahibbah fa inni uhibbuhu. Ya Allah, cintailah cucuku ini, sesungguhnya aku mencintainya ya Allah. Sebagaimana saya sebutkan kemarin, ya, bahwa di antara bentuk perlakuan kita yang harus kita lakukan kepada anak-anak kita, coba sesekali ungkapkan rasa sayang dan cinta kita kepada anak-anak kita. Dan itu sangat membekas, ma'asyiral muslimin. Pertanyaan saya, ma'asyiral muslimin, pernah enggak kita sesekali panggil anak kita, kemudian kita peluk dan bilang, nak, ayah tuh sayang sama kamu, nak. Ayah tuh cinta sama kamu, nak. Ayah pengen hidup sama kamu bukan cuma di dunia, tapi ayah ingin juga bersama kamu di surga. Masya Allah, Pak. Itu kalimat yang mungkin sederhana, tapi akan membekas di hati anak-anak kita. Ya. Itulah yang ma'asyiral muslimin, kenapa penulis hafizahullah membasuhkan bab tentang rahmatul iyal, karena memang banyak terjadi zaman sekarang orang tua yang tidak peka dengan hal ini, ma'asyiral muslimin. Sebagaimana saya sampaikan, anak kita betul butuh nafkah kita, anak kita betul butuh uang dari kita, tetapi yang jauh lebih penting bukan hanya itu, anak kita butuh kedekatan dan kasih sayang dari kita, ma'asyiral muslimin. Ya, anak kita butuh kedekatan dengan kita. Dan selalu saya sampaikan, berapa banyak anak itu akhlaknya rusak, salah satunya karena kurang kedekatan dengan orang tuanya. Kurang kasih sayang dari orang tua. Kurang dekat dari orang tua. Kadang kita dengan alasan, ayah sudah capek cari nafkah, nak. Ayah sudah sibuk. Anaknya minta dipeluk, kita bilang, ayah udah capek, udah jangan dekat-dekat sama ayah, nak. Ayah udah capek kerja, subhanallah. Itu sakit, Pak, anak-anak kita dengar seperti itu.
Maka dia pengen dipeluk, dia pengen disayang, dia pengen dapat perhatian dari kita. Tapi kadang kita mungkin memang betul kita lelah, capek kerja, Pak. Tapi anak-anak kita sekali lagi bukan hanya butuh nafkah dari kita. Tapi yang lebih jauh daripada itu, anak-anak kita butuh kedekatan dan kasih sayang dari kita. Ya, kadang subhanallah kita saking capeknya, betul kadang itu nggak sadar Pak kita. Saking capeknya anak kita minta digendong, kita bilang udah jangan deket-deket ayah, ayah udah capek nih kerja. Ya udah kamu main aja sendiri, subhanallah. Belum lagi tadi, akhirnya anak apa? Besok-besok nggak mau lagi dia sambut ayahnya. Ya, belum lagi kita sudah capek kerja, kita pegang handphone, anak pegang handphone, istri pegang handphone, sudah semua dengan dunianya masing-masing. Gak ada kedekatan di antara keluarga dan ini musibah. Ya, bagaimana mungkin kita pengen punya anak-anak yang soleh solehah, anak-anak yang dekat dengan orang tuanya, anak-anak yang betul-betul bermanfaat bagi orang tuanya, tapi kita nggak ada waktu dengan mereka. Padahal selalu saya sampaikan ma'asyiral muslimin, tidak ada harta yang lebih berharga yang kita miliki kecuali anak-anak kita. Sekarang kita punya mobil mewah, kita meninggal, kita tinggalkan ma'asyiral muslimin. Kita punya rumah mewah, kita meninggal nggak akan kita bawa itu rumah kita. Tapi kalau kita meninggal, yang kita tinggalkan anak soleh dan soleha, itulah yang akan bermanfaat bagi kita di alam kubur kita dan di akhirat kita. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan, sab'un yajri alal abdi ajruhunna min ba'di mautihi wa huwa fi qabri. Ada 7 amalan kata Nabi, yang pahalanya akan terus mengalir kepada seorang hamba, sedangkan dia sudah berada di dalam kuburnya. Nggak bisa lagi beramal. Di antara nikmat yang harus kita miliki, kata Nabi, au taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mautih, yaitu seorang orang tua meninggalkan anak yang soleh di dunia yang dia mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin, saya selalu mengatakan, tidak ada hadiah yang lebih berharga yang dihadiahkan oleh anak kita kecuali ketika kita sudah meninggal, anak kita mendoakan dan memintakan ampun kepada Allah sedangkan kita sudah meninggal dunia. Sedangkan harta kita yang menumpuk di bank sana mungkin gak manfaat sama kita ketika kita sudah meninggal. Tapi yang kalau kita tinggalkan anak-anak yang soleh, anak-anak yang kita didik, anak-anak yang kita perlakukan dengan baik, itulah yang akan jadi investasi paling berharga bagi kehidupan kita di akhirat. Demi Allah, itu yang akan paling berharga bagi kita. Bukankah Nabi juga mengingatkan, kelak ada orang tua yang kaget-kaget ma'asyiral muslimin. Ketika dia sudah masuk ke surga, tiba-tiba surganya diangkat ke derajat yang tinggi. Maka dia mengatakan, ya Allah, apa sebabnya kok kenapa surgaku dinaikkan kepada surga yang tinggi? Apa kata Allah? Bistighfari waladikalak. Itu semua karena permintaan ampun anak-anak engkau yang saleh. Maka ma'asyiral muslimin, kedekatan kita kepada anak kita tidak akan merugikan kita. Kasih sayang yang kita berikan kepada mereka akan sangat bermanfaat bagi kita nanti di akhirat. Maka ma'asyiral muslimin, jika ada perlakuan-perlakuan kita yang kurang adil, ada perlakuan kita yang kurang baik kepada anak-anak kita, maka kita minta maaf kepada mereka. Dengan harapan kita bilang, nak, kalau nanti ayah meninggal, kalau nanti ibu meninggal, ayah tidak minta apa-apa, nak. Ayah tidak minta harta engkau, nak. Ayah tidak minta jabatan engkau, nak. Yang ayah minta adalah, tolong jangan lupakan, mintakan ampun untuk ayah dan ibu setelah ayah ibu meninggal. Ini satu wasiat yang harus kita wasiatkan kepada anak-anak kita, ma'asyiral muslimin. Ya. Kita minta, nak, kalau bapak nanti sudah meninggal, tolong setiap doa, doakan bapak, doakan ibu. Karena itu hadiah yang paling utama, ma'asyiral muslimin. Karena yang kita butuhkan nanti di alam kubur kita adalah kiriman doa-doa terbaik dari anak-anak kita yang soleh. Ini yang kita butuhkan, ma'asyiral muslimin. Ya. Harta kita yang kita tinggalkan mungkin gak akan kita bawa, satu koin pun gak akan kita bawa ke liang lahat, ma'asyiral muslimin. Mobil mewah yang kita miliki mungkin gak akan nolong kita. Tapi doa-doa terbaik yang dipanjatkan oleh anak-anak kita itulah yang akan bermanfaat bagi kita. Maka mari kita sadari, kita introspeksi, mungkin dulu ada kedoliman-kedoliman yang kita lakukan pada anak-anak kita. Mungkin kita kurang dekat sama mereka, mungkin kita kurang sayang sama mereka, ma'asyiral muslimin. Maka kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin kita ingin anak-anak kita baik sama kita, bakti sama kita, kalau selama itu mungkin kita kurang dekat sama mereka, kurang kasih sayang sama mereka. Maka ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Maka hadis-hadis yang kita sebutkan itu betul-betul memberikan pelajaran penting kepada kita bahwa anak kita itu berharga, ma'asyiral muslimin, berharga. Ya. Itulah yang akan menyelamatkan kita nanti di alam kubur kita dan juga di akhirat kelak. Kemudian ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian mari kita lihat bagaimana juga contoh Nabi SAW memperlakukan anak-anak dengan baik, ma'asyiral muslimin.
Dan ini juga memberikan pelajaran kepada kita. Kadang kita nih jadi orang tua terlalu keras sama anak-anak kita, masyaallah muslimin. Ya, anak kita pengen digendong aja kita nggak mau. Anak kita minta dipeluk aja kadang kita nggak mau. Bahkan kadang kita marah ketika anak kita terlalu dekat sama kita. Kita merasa risih kalau mereka dekat sama kita. Mari kita lihat ma'asyiral muslimin. Contoh yang dicontohkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Diceritakan oleh Ummu Qais binti Mihsan radhiyallahu taala anha. Annaha atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bibnin laha lam ya'kulit ta'am fawada'athu fi hijrihi fabala qala falam yazid ala an nadha bil ma. Diceritakan oleh Ummu Qais binti Mihsan radhiyallahu taala annaha atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah satu hari Ummu Qais ini membawa putranya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan putranya ini belum makan. Artinya apa? Masih menyusui, masih kecil. Fawada'athu fi hijrihi. Kemudian Nabi letakkan anak ini di pangkuan Nabi. Lihat ma'asyiral muslimin, Nabi itu masya Allah sangat penyayang sama anak-anak. Ya, lihat ini bukan anaknya Nabi, bukan cucunya Nabi, anak orang lain, anaknya Ummu Qais. Ummu Qais bawa anak laki-laki, belum menyusui, belum makan, masih di usia menyusui, kemudian dipangku sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di pangkuannya. Fabala, kemudian kencing. Nabi tidak marah sama sekali. Nabi nggak kesel ada anak kencingin bajunya. Maka falam yazid ala an nadhuha bil ma. Nabi cuma ambil air kemudian dipercikan air ke bajunya. Selesai, Nabi nggak marah. Ini menunjukkan kata para ulama, contoh yang dicontohkan bagaimana Nabi sangat dekat dengan anak-anak. Nabi nggak risih dengan anak-anak, Nabi sayang sama anak-anak, Nabi dekat, Nabi peluk. Bagaimana kita ceritakan di hadis-hadis sebelumnya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap kali akan menasehati anak-anak, pasti Nabi melakukan cara yang terbaik. Nabi bonceng Ibnu Abbas, Nabi pegang tangannya Mu'adz bin Jabal, Nabi rangkul para sahabat. Itu cara nasihat. Dan ma'asyiral muslimin, sebagaimana pernah saya sampaikan, di antara cara nasihat menasehati anak-anak kita bukan hanya sekedar dengan lisan, tapi tunjukkan dengan bahasa cinta. Salah satunya mungkin kita bonceng sambil ngajak jalan. Bawa ke warung bakso sambil ngebakso kemudian baru kita nasihati. Bawa ke warung makan sambil meres makan kita nasihati. Ya, atau kita perlakukan anak kita sebagai teman kita pegang tangannya, kita rangkul, baru kita nasihati. Itu cara Nabi. Ya, Nabi biasa melakukan ini. Ketika Nabi ingin menasihati kepada anak-anak, Nabi lakukan dengan cara-cara seperti ini. Ya. Kemudian disebutkan juga dalam riwayat yang lain, kata Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sabiyyin yarda fabala fi hijrihi fada'a bima'in fasabbahu alaihi. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, pernah satu hari didatangkan seorang anak kecil yang masih menyusui kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian anak tadi kencing. Ya, di pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi cuma minta ambilkan air kemudian dituangkan air, sudah beres perkara. Ya, bahkan ma'asyiral muslimin, mari kita lihat betapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat berkasih sayang kepada anak-anak. Wa kana Shallallahu Alaihi Wasallam yukhaffifus shalah inda sima'ihi buka'as sabi wa ummuhu wara'ah rahmatan bihi wa bi ummihi. Allahu Akbar. Ini mengajarkan kepada kita bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam betul-betul Nabi yang rahmatan lil alamin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memperpendek solatnya dikarenakan ketika Nabi jadi imam, Nabi mendengar tangisan seorang anak. Lihat ma'asyiral muslimin, ajaran Islam, ajaran yang luhur, ajaran yang luar biasa. Nabi sampai memperpendek solatnya, cepat-cepat selesaikan solatnya, karena ketika Nabi jadi imam, Nabi dengar ada anak kecil yang menangis. Kenapa Nabi percepat? Karena Nabi tahu bagaimana rasanya itu ibu ketika lagi sholat anaknya nangis, pasti dia takut, waduh ini pasti orang-orang akan menyalahkan dirinya, pasti orang-orang nanti akan mencerca dirinya. Maka Nabi perpendek sholatnya. Satu, memang Nabi kasihan kepada anaknya dan juga kasihan kepada ibunya. Lihat ma'asyiral muslimin, betapa sayangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini contoh dari Nabi bagaimana Nabi memperlakukan bukan hanya keluarganya, kalau keluarganya jelas. Sampai-sampai Nabi mengatakan khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik perlakuannya kepada keluarganya. Dan aku, kata Nabi, orang yang paling baik perlakuannya kepada keluarga. Dan memang ma'asyiral muslimin, silahkan baca
hadis-hadis Nabi, baca riwayat-riwayat Nabi, tidak akan pernah kita dapatkan bagaimana Nabi berlaku kasar kepada keluarga, nggak akan pernah kita dapatkan. Nggak akan pernah kita dapatkan Nabi main tangan kepada keluarganya, nggak akan kita dapatkan. Nggak akan pernah kita dapatkan bagaimana Nabi kasar, keras kepada anak-anaknya, nggak akan pernah kita dapatkan. Nabi penyayang, ma'asyiral muslimin. Nabi sayang sama anak-anaknya, Nabi baik kepada keluarganya. Nabi nggak pernah main pukul sama istrinya. Nabi nggak pernah kasar pada keluarganya. Maka Nabi mengatakan, khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik perlakuannya kepada keluarganya. Dan aku, kata Nabi, contoh orang yang paling baik perlakuannya kepada keluarga. Bahkan pernah satu hari, Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha ditanya, apa yang biasa dilakukan oleh Nabi di rumah? Apa jawab Aisyah? Pengakuan seorang istri yang salihah. Dia katakan, kana fi mihnati ahli. Nabi itu suka bantu keluarganya. Wa idza hadaratis shalah kharaja ila shalah. Kalau sudah waktunya sholat, Nabi keluar sholat. Waktunya sama keluarga, waktunya sama keluarga. Bahkan mari kita lihat betapa banyak contoh Nabi bercanda sama anak-anak. Nabi bercanda sama istrinya. Padahal saat itu usia Nabi sudah tidak muda lagi. Nabi pernah ngajak lari Ibunda Aisyah. Ya, Nabi pernah mencandai ya Aba Umair, adiknya Anas ibn Malik, ketika burungnya mati, ditanya sama Nabi, ya Aba Umair, ma fa'alan nughair. Dan contoh-contoh yang lain, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan kepada kita betapa hendaklah setiap kita berusaha berkasih sayang kepada keluarga. Berusaha memperlakukan keluarga kita dengan cara yang adil. Memperlakukan keluarga kita dengan cara yang baik. Karena sekali lagi ma'asyiral muslimin, saya mengingatkan diri saya pribadi dan kita semua bahwa tidak ada investasi harta yang lebih berharga daripada keluarga dan anak-anak kita. Karena merekalah yang akan bermanfaat bagi kita baik di dunia, di alam kubur, dan nanti di akhirat. Maka perbaikilah muamalah kita, perbaiki akhlak kita, perbaiki adab kita kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita. Mudah-mudahan kelak mereka menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi kita di dunia, di alam kubur, dan di akhirat kita. Wallahu ta'ala alam, itu rasanya yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan di bulan berikutnya, biidnillah, pada hadis yang ke-14, 15, dan berikutnya. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.